Bismillahirrahmanirrahim. Babus timsatil alimi wal wa'izi hadiri majlisi liyatawaffaru ala istima'ihi. Bermulai di bab menerangkan tentang memerintah diamnya orang alim dan orang yang akan memberi nasihat. Jadi kalau kita disuruh ceramah, disuruh ngasih muizah boleh tuh. Ya. Sebelum kita ngomong tuh. Ya, udah pada diam, jangan pada berisik, gitu ya. Boleh gitu nggak? Boleh. Ya. Atau diwakilkan kepada panitia, jangan pada berisik itu bang, gitu. Biar enak, gitu ya, dengerinnya. Itu boleh seperti itu. Hadiri majlisihi, mereka menyuruh diem, ya, tenang kepada orang yang hadir di majlisnya. Tujuannya apa? Liyatawaffaru ala istimai, supaya mereka benar-benar memperhatikan, ya, di dalam mendengarkannya nasihat. Riwayat Nabi Sahih Bukhari menceritakan kami di dalam Sahih Bukhari wa Muslim an Jarir ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada. Berkata kepadaku baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat haji wada. Begitu selesai haji wada, Nabi pidato berdiri. Cuman sebelum pidato, Nabi ngomong sama Jarir, suruh pada diem dong. Ya, jangan pada apa? Jangan pada bisik. Ya orang haji banyak orang. Banyak, ya pasti ada yang ngomong aja tuh. Ya. Kata Nabi sama Jarir, pada diem. Begitu semua diem, Nabi apa? Bangun. Instansi dinas, hei Jarir, suruh dia mono, ya orang yang pada ngomong. Ya. Begitu semua manusia tenang diam, summa qala, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Itu wasiatnya maksudnya. Jangan kalian balik setelah wafatku menjadi orang kafir. Itu pesan itu. Ya. Jangan sampai di antara kalian satu sama lain saling bermusuh. Itu pesannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tuh jadi orang tua. Manakala kita sudah tua, kita tahu diri kita nggak lama lagi akan meninggal ini. Panggil dari anak-anak. Ya. Lu jangan pada apa? Ganteng lu, yang akur, ya. Lu jangan lupa doain gua. Benar begitu tuh? Iya, itu Nabi kita begitu. Itu namanya hajatul wada, haji terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pesannya Nabi. Jadi babnya masalahnya apa? Boleh nyuruh diam sebelum pidato. Babu ma yaqulu rajulu al-muqtada bihi. Ya. Iza fa'ala syai'an fi ghairihi mukhalafatan lis-shawabi ma'ana shawabun. Bermula ini satu bab yang mesti dikatakan oleh seseorang, ya. Laki-laki yang diikut oleh orang lain. Iza fa'ala syai'an, apabila dia membuat sesuatu fi ghairihi, luarnya kelihatannya nggak benar, padahal kalau diterangin jadi benar. Jadi kalau ada seorang alim berbuat sesuatu yang kira-kira dilihat orang agak benar, dia kudu nerangin tuh kepada orang yang lihat, jangan sampai terjadi fitnah. Gitu. Ada orang alim keluar masuk bar, dilihat sama orang, siapa itu kerjanya masuk apa? Bar. Itu kudu nerangin, gue masuk bar bukan gue minum. Gue lagi ada temen yang gue pengen nasihat,
supaya kagak terjadi apa? Fitnah, gitu. Coba kalau nggak diterangin, buruk sangka nggak orang sama dia? Buruk sangka nggak kira-kira? Buset kiai, mana pembuat dulu. Ya, padahal tujuannya dia ada satu orang, ada beberapa teman yang pengen diapain? Supaya jadi orang apa? Benar, ada gitu. Jadi, ya, kalau cerita Nabi Khidir sama Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, ada kapal lagi ditunggang, dikampak sama siapa? Nabi Khidir. Protes Nabi Musa, ngapa kapal diapain? Dikampak, ya kan? Kapal orang lagi apa? Bener-bener. Tapi memang perjanjiannya nanti kalau aku berbuat sesuatu jangan ditanya, jangan diapain, taslim aja. Ntar kalau udah selesai baru diterang. Nah itu Nabi diterangin. Kalau mau diterangin sama Nabi Khidir, lah kata Nabi Musa kagak beres ini. Ya, diterangin sama Nabi Khidir. Musa, tadi itu kapal dikampak mengapa dah? Itu kapal aku kampak supaya nih kapal kagak diambil sama Raja Zul, karena kapalnya rusak. Gara-gara kapalnya bocor rusak kagak diapain. Coba kalau kapalnya nggak dikampak diambil nggak? Kasihan orang susah. Kalau bocor bisa nggak ditambal? Bisa. Kalau diambil bures. Nah, jadi secara zahirnya ngampak kapal orang kagak bener. Tapi begitu dijelasin Nabi Khidir, oh itu alasannya. Jadi bener. Jadi kadang-kadang perbuatan kagak bener, malah hakikatnya bener. Itu ada 4 gitu. Nah, begitu contohnya dah. Oleh karena itu bagi orang alim jangan berbuat hal yang semacam itu. Kalau bisa jangan. Ya, gitu. Karena itu akan menimbulkan apa? Fitnah. Nongkrong di tempat orang main balap 6, balap 5. Jangan sebaiknya. Ya enggak? Nanti jadi apa? Fitnah. Tetapi ya kalau ada tujuan yang ada sesuatu yang digituin kayak tadi tuh ya, tapi kudu diterang, dijelasin sama masyarakat supaya jangan terjadi fitnah. Nah ini ada begitu. Dan ada kadang-kadang guru-guru kita perbuatannya tuh kita kurang masuk apa? Akal kita ya. Padahal hakikatnya benar. Karena kadang-kadang paham kita belum nyampe. Dilihat ada. I'lam anna yustahabu lil alim, disunatkan bagi orang alim, wal muallimi bagi guru yang ajar, wal qadi bagi hakim, wal mufti bagi orang yang memberi fatwa, wasyaikhil murabbi guru-guru yang mendidik, wa gharim selainnya, mimman yuqtada bihi daripada orang yang biasa diikutin oleh orang lain perbuatannya. Kalau orang alim kan perbuatan dia apa? Diikuti enggak? Diikuti. Wa yuqadha anhu perbuatannya bisa diambil satu pelajaran. Sebaiknya ayyajtanibal af'ala wal aqwala wa tasarrufatil lati zahiruha khilafuswa. Sebaiknya perbuatan dan perkataannya dan pekerjaannya sehari-hari yang pada zahirnya kelihatannya menyalahi kebenaran, tapi kalau diterangkan malah justru sebaiknya jangan diperbuat. Kalau tidak dalam keadaan terpaksa. Gitu, ya. Wa in kana muhiqqan fiha, sekalipun dia berbuat semacam itu benar pada hakikatnya, tapi secara zahir salah. Ini akan menimbulkan fitnah. Ada kan cerita tuh. Seorang terkenal wali, ada bir, ada botol apa? Bir, udah buka diapain? Itu kalau secara hukumnya bener bisa nggak tuh? Jadi fitnah nggak tuh? Fitnah. Masa wali minum apa? Bir. Ya, tuh. Kita kadang-kadang ya ada perbuatan yang kadang-kadang dilihat oleh kita salah, tapi pada hakikatnya ya kayak tadi dah. Udah kayak cerita Nabi Khidir aja tuh. Nabi Musa alaihis, ada bocah lagi main, ditarik. Akhirnya diapain? Ditarik. Wah udah, omor-omoran. Kata Nabi Musa, lah ngapa orang kagak salah, kagak apa diapain? Dibunuh. Tadi jelasin, itu bocah. Ya enggak? Nanti kalau udah gede jadi orang kafir. Saking gantengnya bocah, saking sayangnya nih orang tua, bisa jadi orang tuanya bisa ngikut bawa anaknya nih. Ngalah apa-apanya anaknya, makanya diapain?
Kontes saya itu masih kecil. Akhirnya itu diganti sama anak yang sol. Tuh, coba kalau kita ada orang, lu kagak boleh, lu kagak ngerti. Hakikatnya kagak tahu, jangan lu. Ya, iya, hati-hati. Iya, ya Allah. Karena Nabi Khidir tahu tuh bocah bakal jadi orang apa? Kafir, guader, sehingga bisa merusak akhlak orang tua. Lebih baik daripada duduk gede masih bocah diapain? Dimodalin aja potes dah. Jadi pada kelihatannya kagak benar, tapi hakikatnya jadi apa tuh? Nah, jadi ini bagi orang alim jangan berbuat seperti perbuatan Nabi Khidir alaihis, karena membuat apa? Fitnah. Kalau sampai terjadi dia berbuat, kudu diapain? Dijelasin. Hati-hati tuh ya. Begitu ini aneh. Ya kita kesana juga bang nih. Lihat. Li'anna iza fala zalika tarattaba alaihi mafasidu min jumlatiha tawahumun kasirun mimman ya'lamu zalika minhu anna hadza jaizun ala ghairi bikulli halin. Tuh. Bisa jadi nanti orang yang lihat dibuat patokan. Dibuat apa? Ah, itu adongan itu guru nyawer. Ya enggak? Berarti boleh tuh. Ya enggak? Nah, kalau adongan itu guru nyanyi ya. Berarti kalau seandainya dia berbuat itu kudu diterangin alasannya. Kenapa dia sampai berbuat begitu? Jadi jangan berbuat sesuatu yang menurut syariat kagak boleh. Ya, di hadapan orang banyak sehingga menjadi patokan orang. Ini hati-hati dah. Wa ayyab qadzalika syar'an wa amrun ma'mulan bi. Akhirnya perbuatannya jadi diikutin orang. Jadi satu syariat tuh, peraturan ya. Nah, jadi perkara yang diamalkan oleh orang banyak abadan selama, padahal itu kagak benar gitu ya. Jadi kalau menurut dia sendiri benar, tapi orang lain karena kagak tahu hakikatnya jadi kagak benar.